Ini Bu, payung dari Mbah Wiryo. Bahanku rasanya mau patah Bu, payung ini berat banget. Hebat kamu Dani, tetangga kita emang gak ada yang berani nolak kalau kamu yang maju. Tapi Dani, coba kamu lihat payung ini. Kenapa gagangnya bergetar begini ya? Loh Bu, itu payungnya kenapa jadi melar begitu? Kok kainnya melebar dan gagangnya memanjang sendiri? Heh, jangan bercanda kamu. Ini payung kenapa berubah jadi raksasa begini? Duh, ini halaman kenapa berantakan banget sih? Mana sapu lidi kita? Kamu patahin lagi buat mainan pedang-pedangan, Dani. Kan kemarin aku cuma pinjam sebentar Bu. Kamu itu pinter banget kalau jawab. Sekarang daripada kamu mainan tanah terus, mending kamu bantu ibu. Bantu apa Bu? Tapi habis ini aku minta uang buat beli es mambo ya. Gampang, nanti ibu beliin. Sekarang kamu ke rumah Bu RT, kamu ketok pintunya yang sopan. Terus bilang kalau ibu mau pinjam sapu lidi yang baru. Kok pinjem lagi Bu? Kemarin kan kita udah minjem blender sama Bu RT. Aku malu, kenapa ibu nggak beli sapu sendiri aja? Kamu ini masih kecil udah berani ceramain orang tua ya. Kalau ibu yang datang sendiri, pasti Bu RT nggak ngasih. Tapi kalau kamu yang minta, Bu RT pasti nggak tega. Ya udah, aku berangkat deh. Tapi ibu janji ya, minjemnya jangan lama-lama. Iya, cerewet banget sih. Udah sana, keburu Bu RT pergi ke pasar. Permisi, Bu RT, maaf banget aku ganggu. Dani, astaga, ibu kira siapa yang datang pelan-pelan begitu? Ada apa, Le? Aku disuruh sama ibu kesini. Ibu mau pinjem sapu lidi besar yang baru Bu RT beli kemarin. Kemarin daster ibu yang dipinjam, terus kemarinnya lagi blender sampai sekarang belum dibalikin. Ibumu itu hobi banget ya jadiin kamu kurir pinjaman begini. Iya Bu RT, tapi kalau aku pulang nggak bawa sapunya, nanti aku nggak dikasih uang jajan, terus aku dikurung di kamar. Aduh, jangan nangis dong, Le. Iya, ibu pinjemin. Ibu itu bukannya pelit sama ibumu, tapi gemes aja. Kenapa harus anak seimut kamu yang disuruh terus? Beneran Bu RT, terima kasih Bu RT, memang tetangga paling baik sedunia. Nih, ambil sapunya. Bilang sama ibumu, awas kalau sampai patah atau hilang, ibu bakal tagih langsung ke rumahmu. Siap Bu RT, nanti sore habis dipakai langsung aku kembaliin. Aku pergi ke Mang Joni dulu ya Bu RT, ada yang mau ibu pinjam juga. Astaga, Dani, kamu ini hobi banget muncul mendadak, bikin jantung Mang Joni mau copot aja. Haha, maaf Mang Joni, bau kuah baksonya harum banget. Jelas dong, bakso Mang Joni kan nomor 1 di kampung ini. Tapi tunggu, kamu siang-siang kesini mau ngapain? Ibu mau pinjem panci aluminium yang gede Mang Joni. Hah? Pinjem panci gede yang mana lagi? Minggu lalu ibumu pinjem ulukan batu punya istriku aja belum dibalikin. Kata ibu keran air di rumah mati total, jadi butuh panci gede buat nampung air. Alasan aja, bilang ke ibumu, kenapa bukan ibumu sendiri yang datang ke sini? Kata ibu kalau ibu yang datang, Mang Joni pasti kasihan. Aduh, ibumu itu emang ratu tega ya, manfaatin keimutan anak sendiri demi kepentingan dirinya. Jadi boleh Mang, kalau nggak boleh nanti aku nggak dikasih makan siang Mang. Iya, ini ambil. Mang Joni nggak tega lihat anak sekecil kamu harus disiksa kelaparan, tapi nanti sore harus dibalikin ya. Siap, terima kasih Mang Joni. Aku mau ke toko Bu Neneng dulu.
Permisi, Tante Neneng, Pak Somad, capek banget. Dani, kamu kenapa mondar-mandir terus sih? Mau beli es krim, Le? Bukan mau jajan Tante, aku disuruh ibu. Ibu mau pinjem uang receh logam 50.000, katanya buat kembalian arisan besok pagi. Tuh Neng, jangan dikasih. Kemarin lusa ibunya pinjem timbangan kue di rumahku juga belum dibalikin sampai sekarang. Sekarang malah mau pinjem duit, modus itu. Bukannya tante nggak mau bantu, tapi uang receh di toko tante juga pas-pasan buat kembalian pembeli lain. Tapi kata ibu kalau nggak dapet uang dari sini aku nggak boleh pulang ke rumah. Nanti aku disuruh tidur di teras Tante. Aduh Santi, anak sendiri jadiin senjata biar warga nggak bisa menolak. Tega bener ya. Hah, udah jangan nangis dong, udah nih. Tante jadi nggak tega lihat kamu nangis begini. Ya udah, tante kasih pinjam nih. Lah malah dikasih. Kamu ini terlalu baik Neneng. Nanti kalau nggak dikembaliin baru tahu rasa. Nggak apa-apa Pak Somad, saya nggak tega sama Dani, bukan sama ibunya. Nih Dani, uang recehnya pas 50.000, jangan sampai jatuh di jalan ya. Terima kasih Tante Neneng. Bisa aja kamu Dani, bilang sama ibumu, awas kalau minggu depan belum diganti uangnya. Siap Tante, abis ini aku mau langsung pulang kasih ke ibu biar ibu nggak ngomel-ngomel. Skok, pikiranku dari siang gak tenang gara-gara panci raksasaku dipinjam Bu Santi lewat Dani. Kamu mending Joni, cuma panci. Tadi pagi sapu lidi baru milik istriku diambil juga sama anak itu. Alasannya sapu mereka patah. Dani sore juga pas aku lagi di toko Bu Neneng, si Dani datang pasang muka melas meminjam duit receh 50.000. Bu Neneng kan dasarnya nggak tegaan, dia jadi ngasih-ngasih aja. Betul, Bu Santi itu keterlaluan. Dia tahu kita semua di kampung ini nggak bakal tega nolak anak kecil, makanya si Dani terus yang dijadiin tumbal. Hah, masalahnya barang-barang yang udah dipinjam itu sering banget rusak kalau dikembaliin. Atau kalau enggak ya hilang. Mau negur langsung tapi nggak enak, nanti jadi ribut antar tetangga. Kalau dibiarin terus, dompet sama dapur kita bisa jebol Pak RT. Kita harus kompak. Gimana kalau besok pas Dani datang lagi kita pura-pura nggak ada di rumah aja? Gak tega aku Somad, kemarin aja Dani bilang kalau dia pulang nggak bawa apa-apa, dia nggak kasih makan malam sama ibunya. Masa kita tega lihat anak kecil kelaparan? Bener kata Joni, kasihan Dani yang nggak tahu apa-apa. Tapi kita juga nggak bisa diam aja lihat tabiat Bu Santi yang makin melunjak. Pokoknya kita harus cari cara biar Bu Santi kapok. Ya udah, ayo kita keliling ronda dulu sekalian lewat depan rumah Bu Santi. Aduh, panas banget hari ini. Ini kipas angin kenapa mulai ikutan mati sih di saat yang gak tepat gini? Mana nanti sore keluarga besar aku mau datang lagi. Kenapa nggak dibawa ke tukang servis, Bu? Servis itu pakai uang, Dani. Uang ibu udah habis buat beli ayam. Mending kamu berdiri sekarang. Mau apa, Bu? Jangan suruh aku pinjam barang ke tetangga lagi ya, aku malu. Nggak ada kata malu. Ibu butuh payung besar buat jaga-jaga kalau hujan, tikar tambahan buat lesehan, sama sendok makan 1 lusin. Cepat berangkat sekarang. Nggak mau, Bu. Kemarin aku udah domain Mang Joni gara-gara pancinya belum dikembaliin. Oh, udah berani bantah perintah ibu ya? Pilihannya cuma 2. Kamu jalan sekarang pinjam barang-barang ini, atau malam ini nggak ada jatah makan. Ibu tega banget sih. Ya udah, aku pergi sekarang. Loh, Dani, kenapa mukamu itu kok begitu? Sore-sore begini kok nangis di depan rumah Simba, ada apa? Bah, Dani disuruh ibu ke sini. Ibu mau pinjam payung hitam besar punya Mbah. Kamu lagi ya?
Kemarin sempat dengar dari PRT kalau ibumu hobi nyuruh kamu keliling kampung buat pinjam barang orang lain. Kenapa enggak ibumu sendiri yang datang ke sini? Kata ibu, kalau Dani yang minta pasti semua orang gak tega buat nolak mbah. Tapi kalau Dani pulang gak bawa barangnya, nanti Dani gak dikasih makan dan dikunci di kamar. Astaga, tega banget ibu manfaatin anaknya sendiri demi gengsi. Gak baik itu, bisa kualat nanti. Dani takut sama ibu, boleh gak Dani pinjam payungnya sebentar mbah? Ya udah, ini Simba pinjamkan payung hitam besarnya. Sekarang kamu cepat pulang dan kasih payung ini ke ibumu sebelum maghrib. Itu dia anak kesayangan ibu. Pulang juga akhirnya. Mana sini barangnya? Cepat bawa masuk ke dalam rumah sebelum maghrib. Ini bu, payung dari Mbah Wiryo. Bahanku rasanya mau patah bu, payung ini berat banget. Hebat kamu Dani. Tetangga kita emang gak ada yang berani nolak kalau kamu yang maju. Tapi Dani, coba kamu lihat payung ini. Kenapa gagangnya bergetar gini ya? Loh bu, itu payungnya kenapa jadi melar begitu? Kok kainnya melebar dan gagangnya memanjang sendiri? Heh, jangan bercanda kamu. Ini payung kenapa berubah jadi raksasa begini? Astaga, Dani, tangan ibu gak kuat. Bu, lepas payungnya bu, itu payungnya kebuka sendiri. Badan ibu kejepit di dinding, Dani. Tolong, kenapa rumah kita jadi sempit begini? Bu, lihat, ujung payungnya makin naik tinggi kayak mau terbang ke langit. Kurang ajar, ini payung membesar sampai jebolin langit-langit rumah kita. Atap kita hancur, Dani. Gentengnya mau rotot semua. Tolong, rumahku kemasukan hantu payung raksasa. Ayo keluar bu, nanti kita bisa gepeng. Pak RT, tolongin aku Pak RT. Itu di dalam rumahku, semua sendok, panci, sama payung mendadak berubah jadi monster raksasa. Astaga Santi, itu payung punya siapa gede banget kayak tenda hajatan. Kamu habis pinjam apa sih sebenarnya sampai rumah kamu mau roboh? Itu panci di ruang tamu kamu, kayaknya aku kena bentukannya. Joni, coba kamu lihat itu. Itu bukannya panci bakso punyamu ya? Oh, iya bener BRT, itu panci bakso cadanganku yang dipinjam Dani. Kok sekarang ukurannya jadi mirip tangki minyak Pertamina begitu sih? Sampai aja muat kayaknya. Bang Joni, maafin Dani. Dani cuma bawa pancinya masuk, terus tiba-tiba pancinya membesar sendiri. Joni, tolong panggilin pemuda kampung buat seret panci itu keluar. Aku nggak bisa tidur kalau kasur aku ketutupan pantat panci kamu. Oga Santi, jangankan diseret, disentuh aja pancinya ngeluarin percikan api tadi. Lagian itu barang beratnya pasti udah bertonton, mana kuat tenagaku. Heh, ini udah nggak beres nanti. Kejadian aneh begini nggak bakal beres kalau pakai tenaga manusia. Ini pasti ada hubungannya sama tabiat kamu. Ayo kita cari Mbah Wiryo sekarang sebelum rumah kamu rata sama tanah. Udah Santi, gak usah kamu menangis histeris begitu. Kamu tau gak kenapa barang-barang ini berubah jadi raksasa? Nggak tahu Mbak, tolong jampe-jampe rumah aku Mbak. Aku takut kejatuhan sendok raksasa di dalam. Ukuran udah kayak kapal pesiar. Ini bukan masalah jampi-jampi atau dukun Santi. Ini teguran langsung dari alam karena kamu udah kelewatan memanfaatkan kepolosan Dani. Bener kata Mbah Wiryo, Santi, kamu sengaja kan menyuruh Danis terus yang maju biar kami semua nggak enak buat nolak. Jujur aja kamu. Iya Pak RT, aku salah. Aku sengaja nyuruh Dani karena aku tahu warga sini hatinya kalau sama anak kecil pasti lembut.
Maafin ibu Dani, ibu hilaf. Ibu janji gak akan mengulangi perbuatan memalukan ini lagi. Malam ini di depan Mbah Wiryo dan Pak RT, aku berjanji akan menghargai ketulusan para tetangga dan gak akan nyuruh Dani minjem barang orang lain lagi. Nah, begitu dong pengakuan yang tulus itu yang ditunggu dari tadi. Sekarang kamu lihat ke dalam rumahmu. Lagi pada ngapain nih? Serius amat kelihatannya. Nih buat temen ngobrolnya sekalian, aku jual keripik kaca sama basreng juga. Ayo diborong, caranya gampang. Kalian tinggal tap-tap layarnya aja ya. Oke, nanti saya tap-tap layar. Siap, aku pergi dulu ya. Mau lanjut promosi lagi. Sampai jumpa. Ya ampun, kamu lihat itu nggak nak? Pancinya Mang Joni langsung mengkerut kayak kerupuk disiram. Payung Mbah Wiryo juga udah berubah semula. Hore, akhirnya rumah kita nggak jadi roboh bu. Lihat, sapu lidi Bu RT udah langsing lagi. Dani, maafin ibu ya nak. Ibu merasa jadi ibu paling berdosa karena udah memanfaatkan kepolosan kamu. Iya bu, aku udah maafin kok. Tapi janji ya, ibu jangan nyuruh aku minjem lagi. Iya, ibu janji sayang. Mulai besok kalau ibu butuh apa-apa, ibu bakal nabung beli sendiri. Kalau terpaksa harus minjem, ibu yang bakal datang sendiri pakai muka ibu. Sekarang barang-barang punya tetangga ini mau kita apakan bu? Kita taruh di pojok ruangan dulu aja. Besok pagi kamu ikut ibu ke lapangan buat mengembalikan semua barang ini ke pemiliknya ya, sambil meminta maaf secara di depan warga. Untung barang-barang ini nggak permanen jadi raksasa ya bu. Hus, kamu ini bisa aja. Tapi benar kata kamu, ini tamparan keras buat ibu. Ibu sampai gemeter ngebayangin payung Mbah Wiryo kalau meledak di dalam rumah. Iya, besok pokoknya ibu harus kembaliin barangnya. Tenang nak, besok ibu yang tanggung jawab. Sekarang kita tidur dulu yuk, biar besok pagi badan kita segar. Selamat pagi semuanya, seger-seger banget ya sayuran hari ini. Bu RT, Bu Neneng, Mang Joni. Bu Santi, selamat pagi. Pangling aku lihat kamu pagi ini mukanya seger banget kayak habis dibilas air es. Ada angin apa nih Bu Santi? Ini Bu, aku mau bayar utang recehan kemarin, sekalian mau beli kue cucur buatan Bu RT. Bagus loh kalau begitu Santi. Panciku yang kuain juga udah aman di dapur. Si Dani juga udah gak keliling minjem barang lagi. Iya dong Mang Joni, sekarang aku ke lapangan cuma buat main bola. Alhamdulillah kalau kamu udah berubah Santi. Kami semua warga kampung ikut senang kalau kita bisa hidup rukun dan saling menghargai begini. Iya Bu RT, aku kapok. Kejadian kemarin bikin aku sadar kalau kejujuran dan kemandirian itu jauh lebih berharga daripada memanfaatkan kepolosan anak sendiri demi keuntungan pribadi. Nah begitu dong Santi, kalau begini kan aura cantiknya keluar. Jujur ya, kemarin-kemarin pas Dani datang ke toko aku, rasanya tensi darah aku langsung naik turun kayak komedi putar. Betul itu Neneng. Aku aja sampai sempat terpikir mau pasang pagar kawat berduri di depan dapur biar panci-panciku aman. Aduh, jangan diingat-ingat lagi dong Mang Joni, Bu Neneng. Kalau aku ingat kejadian payung raksasa kemarin itu juga masih merinding disko. Untung warga sini hatinya pada baik mau maafin aku. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang Bu Santi udah tahu kalau kebaikan tetangga itu buat dijaga, bukan buat dimanfaatkan. Iya kan Dan? Iya Bu RT, sekarang aku gak perlu pasang muka sedih lagi tiap disuruh keluar rumah. Pinter kamu Dani. Nih tante bonusin jelly stick 1 buat kamu karena udah jadi anak yang sabar. Asik, terima kasih banyak Tante Neneng yang paling cantik sekampung. Ya udah kalau gitu kami permisi duluan ya semuanya. Mau langsung masak sayur buat makan siang di rumah.
Ibu, ayo kita pulang sekarang. Kue cucurnya udah gak sabar mau aku makan bareng ibu. Iya Dani, buruan pulang sana. Jangan sampai kue cucur itu ikut membesar jadi raksasa gara-gara kamu kelamaan di jalan. Bus, Bang Joni ada-ada aja. Jangan ditakut-takutin lagi dong. Udah sana pulang Santi. Salam ya buat keluarga di rumah. Siap Bu RT, makasih banyak ya semuanya. Dah Bang Joni, dah Bu Neneng.